Dan Prof ini juga disiarkan melalui Zoom, ya biasanya juga ada beberapa peserta kita yang Zoom, mungkin ada pengantar kurang lebih 30 menit, setelah itu ada waktu untuk kita berdiskusi. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulun rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Sultan Alauddin yang dirahmati Allah, marilah untuk mengawali sharing. Saya bukan tausiah nih karena saya bukan ulama, tapi kita berbagi keimanan, berbagi pengertian dan pengalaman hidup di dalam berislam ya. Mari kita mengawali sharing kehidupan Islam ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berjuta-juta nikmat, tetapi yang amat penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena hanya dua tiket itulah yang bisa mengantarkan kita untuk hidup happy, sukses, not only di dunia, tapi dipastikan di akhirat gitu. Dan mari kita juga bersyukur pada Allah atas nikmat kesehatan dan nikmat untuk senantiasa beribadah pada Allah. Dan untuk mukmin, muslim yang laki-laki, bahwa sholat subuh berjamaah itu fadilahnya atau keutamanya luar biasa gitu. Tidak ada tandingannya, dan bahkan ada di Sahih bahwa kalau ada kita muslim mukmin yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid, iya kan, itu tanda-tanda atau ciri nifak. Nauzubillah. Jadi kalau ada di antara kita orang laki-laki muslim yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid, itu ada sifat-sifat kemunafikan gitu, ya. Maka dari itu ada hadis sahih juga bahwa zaman dulu orang Yahudi itu kalau mau menyerang umat Islam itu dilihat dari jamaah subuhnya itu. Kalau jamaah subuhnya itu, itulah saat yang paling lemah umat Islam itu. Jadi di antara kita yang alhamdulillah rajin sholat berjamaah di masjid, khususnya subuh, kita harus bersyukur pada Allah. Tapi kita jangan egois ya, supaya kita dapat surga Firdaus. Kita pun jangan sendiri gitu. Jadi kita ajak tetangga, menantu, anak kita, kerabat kita ya untuk sholat subuh berjamaah, Pak. Dan kalau sholat subuh berjamaah itu dipenuhi oleh seluruh muslim di masjid, insya Allah the rise of Muslim, kebangkitan Islam itu akan kita gapai. Jadi kita bersyukur dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan baginda besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, saya terus terang harus bersyukur pada sahabat saya Pak Dr. Andi Tamsil nih ya, diberi kesempatan untuk beramal soleh, yaitu sharing ya, untuk berbagi pengertian dan pengalaman hidup dan keimanan mengenai Islam kita gitu ya. Karena ini amal soleh Pak, jadi dalam majelis taklim gini, seperti kita ketahui bahwa malaikat ini bersama kita Pak gitu. Jadi artinya kalau umat Islam itu menjalankan kehidupan Islam secara kafah, secara menyeluruh, totalitas dan itiba menurut cara Rasulullah SAW, harusnya tidak ada umat Islam yang putus asa, tidak ada umat Islam yang menderita gitu. Penuh semangat, penuh kebahagiaan, dan penuh kebajikan gitu ya. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang disayang Allah itu, bahwa semua manusia yang normal itu pasti ingin hidupnya itu sukses, bahagia gitu. Dan kalau kita yang beriman, bukan hanya sukses dan bahagia di dunia, tapi juga di akhirat. Kita ingin pastikan bahwa hidup kita di akhirat yang merupakan kehidupan yang abad dan abada, yang kekal abadi dan sejati, itu terhindar dari siksa kubur, terhindar dari siksa neraka, dan kita ingin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kiat untuk kita bisa hidup sukses, bahagia di dunia dan akhirat bukan hanya kita individu tetapi juga sebagai kelompok masyarakat, entah itu masyarakat Provinsi Selatan, masyarakat Jawa Barat macam saya atau masyarakat Indonesia.
itu kiatnya adalah menjalani hidup ini dengan pedoman yang disusun dan diturunkan oleh Allah, Pak. Dan itu ada 3 alasan kenapa untuk sukses bahagia hidup itu harus menjalankan hidup sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Khalik kita, oleh pencipta kita. Ada hujah atau alasan nakli itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah ada alasan akli, jadi rasional kita. Kenapa orang menjalankan hidup secara Islam itu secara rasional, secara ilmu pengetahuan itu sukses bahagia. Kemudian hujah yang ketiga adalah alasan empirik. Empirik itu bukti konkret bahwa kalau orang yang atau kelompok masyarakat yang menjalani kehidupannya itu secara Islam, itu pasti berhasilnya. Mari kita bedah satu persatu secara singkat karena Pak Andi Tamsil membatasi kita dan kita pun ada batasan, Mbak. Karena tugas pertama saya datang sini diundang Unhas, Pak. Nanti seharian penuh ada acara di Unhas di kampus Goa ya, bersama Dirjen Dikti Profesor Nizam itu dan Pak Gubernur juga insya Allah datang, Pak Andi Sudirman, untuk menggagas pendirian Institut Teknologi Makassar, Pak. Karena ini salah satu kelemahan bangsa Indonesia kan terlalu banyak orang yang menggumuli social science, Pak. Hukum segala macam itu penting, cuman proporsinya terlalu besar, Pak. Tetapi orang yang mendalami STEM atau Science, Teknologi, Engineering, and Matematik itu rendah sekali, Pak. Kalau Bapak Ibu baca Kompas bulan lalu, betapa minat anak-anak muda yang masuk jurusan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, and Math itu turun drastis, Pak. Tahun lalu 27%, sekarang Pak Andi Tamsil 17%, Pak. Gitu. Nah ini mengkhawatirkan, Pak. Karena basis dari kemajuan dan kesejahteraan bangsa itu di 4 kelompok ilmu tadi gitu. Kalau manajemen, namanya aja manajemen sedikit aja gitu. Nanti produktivitas menurun gitu. Jadi seharian gitu dan saya diberi peluang beramal soleh oleh Pak Andi Tamsil, Pak, kita sharingnya di masjid ini, jadi saya berterima kasih, Pak. Nah alasan nakli, kenapa kalau ingin sukses itu harus menurut pedoman yang dibuat Allah? Karena kita tahu bahwa Islam itu seperti sudah kita hafal bersama di surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Bahwa kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu agama yang komplit, Pak, sempurna ya. Tidak ada lagi aturan hidup ya yang tidak diberi pedomani oleh Islam, Pak. Mulai bagaimana kita berinteraksi antara diri kita dengan kita sendiri. Seperti dalam Islam sangat detail, Pak, itu. Bagaimana kita mau tidur, ya kan, harus miring sebelah mana itu ya? Miring sebelah kanan. Ternyata menurut the most ya invention of medical science dari John Hopkins University di Amerika kan itu bahwa tidur miring kanan itu bagus, Pak, untuk kesehatan jantung dan paru-paru gitu, Pak. Kemudian kita harus berdoa dulu pada saat kita masuk ke kamar mandi, kita harus kaki kiri atau kaki kanan dulu ya. Kaki kiri, ada doa luar biasa, Pak, detail, karena memang yang menciptakan Allah ini gitu ya. Demikian juga hubungan kita dengan makan. Itu menurut para ahli kedokteran dan nutrisi bahwa terapi atau penjagaan yang paling ini adalah makan pada saat lapar, kemudian berhenti sebelum kenyang, Pak. Kami berdua mendalami ekologi lingkungan. Itu salah satu sumber malapetaka kerusakan lingkungan adalah kerakusan manusia, Pak. Nah, kalau dalam Islam tidak, Pak. Jadi kau berhenti sebelum kenyang. Itu menurut Profesor Dadang Hawari dan semua ahli kedokteran itu terapi yang paling mujarab, Pak. Kalau kita itu mengendalikan makan, karena salah satu sumber penyakit utama adalah di makanan gitu ya. Kalau kita terlalu banyak makan kolesterol segala macam, sakit itu. Singkat cerita, kalau Bapak dan Ibu ya mengikuti perkembangan sains dan teknologi, itu makin terbukti bahwa Islam, Al-Quran dan hadis itu makin terbukti kebenarannya. Salah satu yang membuat ini saya terharu, Pak Andi Tamsil ya, yaitu temuan dari NOAA, Pak. NOAA itu National Oceanographic
and Atmospheric Administration, yaitu lembaga antariksa dan kelautan yang paling nomor 1 di dunia, adanya di Amerika. Itu bulan November tahun 2012, Bapak, Ibu, dan anak-anak muda bisa googling gitu, merilis hasil penelitiannya yang mengatakan begini, apabila jarak antara bumi dan matahari itu mendekat sebanyak 15% dari posisi sekarang, maka menurut penelitian itu tidak akan ada makhluk hidup satupun di dunia yang tahan dengan panasnya suhu bumi itu. Sebaliknya Pak Andi Tamsir, kalau dua benda langit itu yakni matahari dan bumi itu menjauh sebanyak 20% dari posisi sekarang, maka tidak akan ada makhluk hidup yang mampu menahan dinginnya. Semakin jauh kan dingin itu, suhu bumi itu. Nah, kita kalau baca surat Al-Anbiya, surat Yasin, ternyata memang Allah itu memutarkan atau mendudukan benda-benda langit itu sesuai pada manzila atau garis edar yang eksak, Pak. Jadi begitu berubah sedikit saja bisa kiamat gitu ya. Jadi itu kan membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu makin manusia itu membuktikan kebenarnya, begitu sains dan teknologi itu berkembang gitu. Jadi sekali lagi kenapa kita harus menjalankan Islam secara kafah atau pedoman hidup dari Allah secara kafah? Alasan aklinya adalah di Al-Quran bertebaran, Pak, tadi di surat Al-Maidah. Kemudian kita hafal ayat yang pendek di surat Ali Imran ayat 19 itu. Anak muda hafal nggak ya Ali Imran 19 apa bunyinya ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam, Pak. Ini yang ngomong bukan Rohmin Dauri atau Andi Tamsil yang penuh kedoifan. Allah, Pak, dalam Al-Quran bahwa agama yang benar dan diridhoi only and only Islam, Pak. Itu Al-Imran ayat 19. Kemudian Allah berfirman juga di Al-Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Jadi barang siapa manusia yang mencari agama, yang mencari pedoman hidup, yang mencari guidance of life selain Islam, maka dia tidak akan diterima amalannya dan di akhirat akan khosirin apa ya? Khosirin merugi, Pak. The loser, ya, pecundang gitu. Kalau di akhirat merugi artinya apa itu? Kita hidupnya di mana tuh di akhirat tuh? Di neraka, Pak. Dan neraka itu Bapak dan Ibu, terutama Ibu ya, siksaan yang paling ringan yang ditimpakan oleh Allah terhadap penghuni neraka adalah seseorang yang dipasang kakinya dengan apa namanya? Dengan trompa gitu ya. Yang mendidih apanya yang mendidih, Bu? Ubun-ubunnya, Bu. Jadi kalau orang Muslim beriman dia nggak mungkin pezina. Kalau dia Muslim beriman nggak mungkin jadi pemimpin hanya pencitraan dan bohong-bohong lulu. Kalau dia orang beriman nggak mungkin korupsi sejati, karena ada juga Pak koruptor yang ditahan karena soal politik gitu ya. Dan seterusnya. Pendek kata, kalau Muslim beriman nggak mungkin dia menyakiti tetangga. Nggak mungkin dia tidak menyingkirkan duri dari jalan. Nggak mungkin jadi dosen hanya pedomannya diktat yang kumuh. Nggak mungkin dia jadi mahasiswa Muslim yang beriman lalu malas, Pak. Nggak mungkin dia seorang Muslim yang beriman yang tidak punya etos kerja untuk menjadi the best, Pak. Karena umat Islam adalah kuntum khairu ummah, Pak. Ya kan? Nah, itulah indahnya Islam, Pak. Jadi sekali lagi, kalau ada manusia yang berpedoman hidup bukan dari yang dibuat Allah, yakni Islam, dia akan rugi dan di akhirat itu hidupnya rugi dan amalannya tidak diterima. Kemudian tadi Pak Imam membacakan Ali Imran juga 102 yang bunyinya khotbah juga selalu bilang gitu, khotib, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kata Allah, jangan sekali-kali kita meninggal dalam keadaan bukan muslim gitu. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu lebih tahu dari saya, jadi alasan atau hujah pertama why we have to live based on Islam, kenapa kita harus hidup berdasarkan Islam? Karena Allah menginformasikan dalam Al-Quran hanya dengan pedoman Islam. Manusia itu hidup sukses, bahagia, tidak hanya di dunia dan akhirat, tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk komunitas, Pak. Komunitas Sulawesi Selatan, komunitas Pinrang, komunitas Pangkajene kepulauan, semualah. Karena apa? Allah berjanji pada dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walau kana ahlal qurau amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Jadi kata Allah, jikalau penduduk suatu negeri, entah itu negeri Sulawesi Selatan, negeri Aceh, negeri Jawa Barat, negeri NTT, penduduk yang beriman dan bertakwa pada Allah, Allah akan blessing, menurunkan berkah, Pak, yang datangnya bisa dari langit maupun dari bumi gitu. Berkah itu apa? Pemimpin yang tadinya malas-malesan gitu ya, pemimpin yang tidak punya ketegasan, pemimpin yang bohong-bohong melulu menjadi jujur, Pak. Rakyat yang tadinya malas, yang tadinya tidak produktif, yang tadinya dengki menjadi husnudon semua, Pak. Kalau kita kan enggak, Pak, terlalu banyak orang yang menderita SMS, Pak Imam tuh. SMS tahu enggak, Pak ya? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang senang. Padahal dalam Islam hadisnya sahih bahwa dengki itu ibarat api yang membakar ranting-ranting. Jadi percuma kita banyak amal solehnya kalau kita punya sifat dengki. Hadisnya sahih mutafakun alaih. Tetapi begitu banyak muslim-muslimat, bukan di Umi ini atau di Makassar, Pak, di tempat sana gitu, yang isinya dengki aja, ada tetangganya naik jabatan, panas hati gitu ya, dan seterusnya, sehingga hidupnya tidak tentram gitu. Jadi sekali lagi itulah alasan pertama kenapa kita harus menjalani hidup sesuai dengan pedoman hidup atau guidance of life yang dibuat oleh Khalik kita, pencipta kita. Alasan kedua adalah alasan akli, alasan rasional. Kenapa kita harus berislam secara kafah? Jadi setiap ciptaan makhluk pasti pencipta itu membuat pedoman, Pak. Coba Bapak dan Ibu, terutama Ibu ya, beli kulkas atau lemari es. Kira-kira ada pedomannya enggak itu? Ada, Pak. Makhluk yang paling sederhana yang namanya Indomie atau mie sedap, ada pedomannya nggak tuh cara masak tuh? Ada. Saya waktu ngambil doktor di Kanada, Pak, sempat setahun istri dan anak belum nyusul, Pak. Jadi kerjaannya masak sendiri aja tuh, Pak. Dan masak yang paling mudah kan masak mie gitu ya gitu. Rupanya ada pedomannya itu. Nah, saya sewaktu-waktu Pak di Tamsil mencoba jangan ikuti pedoman yang dibuat oleh pembuat Indomie lah. Yaitu saya ada air, kemudian mie dan bumbunya dimasukkan, lalu saya rebus sekalian, Pak, gitu. Wah, ternyata jadinya bubur tuh gitu. Nah, ternyata setelah saya lihat pedomannya, cara membuat masak mie yang optimal, hasilnya maksimal tuh yaitu air dulu dipanasan, baru kemudian dicemplungkan mie-nya, baru ditaburi bumbunya. Kalau mau ada daun bawang segala macam duluan. Setelah itu dicoba, wah, hasilnya enak sekali, optimal gitu ya. Nah, mari kita beranjak ke makhluk yang lebih kompleks, yaitu kalau Bapak dan Ibu beli Kijang Innova gitu ya, itu kan ada pedomannya juga bahwa setiap berapa ya, 100.000 kilometer kita harus ganti oli. Coba Bapak dan Ibu bereksperimen, jangan 100.000 ganti olinya, tapi 1.000.000 kilometer itu. Kira-kira yang terjadi pada mesin Kijang kita apa, Pak ya? Akan terjadi apa tuh? Bisa rontok, Pak, karena dia tidak ada pelumasnya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu karena duitnya terbatas tidak beli Kijang Innova yang otomatis, Pak, tapi yang yang manual gitu. Nah, kalau di luar pandemi kan mau ke airport kan padat sekali ya. Nah, kalau menurut pedoman yang membuat Innova, pada saat mobil berhenti antri itu untuk jalan lagi itu koplingnya gigi 1 atau gigi 4 langsung, Pak? Gigi 1 ya. Coba Bapak Ibu nanti eksperimen gitu ya. Lagi antri begitu, udah sejam antri, lalu dari posisi 0 mau jalan jangan gigi 1 Pak Andi Tamsil, tapi gigi 4. Kira-kira yang terjadi pada mobil kita akan apa tuh? Akan kayak nyanyiin Elvi Sukaisi, Pak. Kayak kuda lumping dia akan lompat. Nah, kalau lompat, dia pasti akan menabrak mobil di depannya dan mobil di belakang kita pasti akan nabrak kita. Intinya, Pak, semakin powerful, semakin kompleks, semakin sempurna makhluk itu, lalu dia tidak menuruti pedoman hidup yang dibuat oleh penciptanya, implikasi negatifnya, Pak Andi Tamsil, itu akan semakin dahsyat itu, akan semakin semakin besar, akan semakin mengerikan gitu. Nah, pertanyaan kita adalah makhluk hidup di dunia yang paling digdaya, yang paling powerful ya, yang paling destroyer, yang paling merusak tuh apa? Harimau, paus atau manusia kira-kira? Manusia, Pak. Iya kan, George Bush
berapa ratus ribu tuh Irak waktu itu dibunuh dengan alasan apa namanya, ada Taliban segala macam gitu ya. Padahal kan ternyata terbukti hanya ingin merebut minyak itu dan ingin supaya negara-negara atau orang Muslim yang kaya itu tidak menginfakkan dan mendonasikan sedekahnya itu untuk membantu Muslim-Muslim yang masih miskin, Pak, termasuk Indonesia, Bangladesh. Sejak 9/11 itu kan, yang peristiwa peledakan itu kan lalu susah, Pak. Saudi Arabia, Qatar segala macam membantu beasiswa ya, membantu pendirian masjid, universitas di negara-negara Muslim berkembang, susah, Pak. Jadi itu akal-akalan orang non-Muslim supaya kita nggak maju aja gitu ya. Nah jadi maksud saya, kalau harimau itu memakan kambing satu cukup pas hari, Pak. Tapi manusia, Pak, kalau udah jahat bisa jutaan orang itu dibunuh, Pak, seperti George Bush terhadap Muslim kita di Irak dan di daerah lainnya itu. Dengan kata lain, kalau kita tidak bisa membayangkan kalau manusia itu hidup tanpa guidelines atau pedoman atau manual yang dibuat oleh Allah, maka kita akan hancur-hancurnya gitu. Itu alasan rasional. Alasan rasional kedua gini, kalau mau membuktikan kebenaran Islam, itu kita tantang aja, Pak. Apa-apa yang dilarang Allah ada nggak manfaatnya buat manusia? Coba. Misalnya kata orang Jawa tuh madon, Pak, madon tuh berzina atau itulah. Ada manfaatnya nggak? Kelihatannya aja, Pak, ada, tapi sebenarnya rusak karena dia akan merusak jiwa, penyakit HIV, penyakit AIDS, rumah tangga menjadi berantakan dan seterusnya. Betul? Jadi saya nikmat membawa sengsara, Pak, gitu. Yang kedua, mabok. Mabok kan bisa alkohol atau narkoba, ada manfaatnya nggak, Pak, di tamsil tuh? Ternyata yang namanya alkohol itu membuat sklerosis, Pak, pengerasan hati. Oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu pernah bermukim di negara maju, entah itu di Amerika, Kanada, Eropa, atau di Australia, atau di Jepang, atau di Korea, itu nggak boleh dilarang orang tuh drive apa ya, mengendari mobil kalau dalam keadaan mabok, Pak. Jadi sebenarnya mereka tuh udah mengakui bahwa yang dilarang Allah tuh pasti mudaratnya gitu. Yang berikutnya adalah riba, Pak. Riba coba Bapak dan Ibu baca di surat Al-Baqarah ayat 279, Pak ya. Bahwa kata Allah, kalau manusia tetap memperhatikan riba, Allah dan Rasulnya akan memerangi, Pak. Dan bukankah riba itu yang membuat orang itu terjerat, Pak? Orang sekarang banyak bunuh diri, Pak. Karena utang online itu bunganya sehari bisa 10%, Pak. Pada bunuh diri, Pak. Ada debt collector segala macam. Demikian juga hubungan antar negara, Pak. Kita itu sekarang utang udah 7.000 triliun, Pak. Udah hampir 40% terhadap PDB. Udah gitu Indonesia itu repayment capacity, kemampuan membayarnya rendah, Pak. Memang Ibu Sri Mulyani beralasan, loh, Amerika aja utangnya kan 70%, kita baru 40%, aman dong gitu. Lain, si Amerika punya kemampuan membayar, Pak. Kita kemampuan membayarnya parah, Pak. Karena utang yang dari luar negeri itu umumnya salah untuk membangun, bukan untuk membangun hal yang produktif, tapi yang tidak produktif. Yang ketiga, menurut catatan dari Indef dan KOR itu 30% dikorupsi, Pak, utang itu. Itu yang membuat kita parah gitu. Itu karena bunga berbunga gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu mau menantang kebenaran Islam, yaitu caranya, kalau yang dilarang ada nggak yang manfaatnya? Pasti nggak ada. Tapi sebaliknya, Pak, yang diperintahkan pasti positifnya untuk manusia. Kalau Bapak dan Ibu langganan koran Media Indonesia, itu setiap hari ada di pojok kanan bawah, Pak, itu temuan kedokteran, Pak. Minggu lalu dia mempublikasikan, lagi-lagi Pak Tamsil dari The John Hopkins University, bahwa ternyata itu kalau kita manusia itu secara teratur rajin menggosok gigi, itu mengurangi resiko Pak Samir, resiko stroke segala macam gitu ya, sebanyak 50%, Pak gitu. Lalu Pak Imam, saya teringat hadis Rasulullah, kata Rasulullah, andaikan bersiwak itu tidak tidak merepotkan umatku, kata Rasulullah, maka akan aku wajibkan, Pak. Iya kan? Jadi sekali lagi semakin ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, makin terungkap itu yang namanya kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran dan seterusnya. Kami berdua kebetulan belajar ilmu kelautan gitu ya, bahwa ternyata laut kan ada air tawar dan ada air asin. Itu ternyata kalau menurut Al-Quran tuh ada semacam dinding, Pak, pemisah. Memang itu nggak bisa bersatu. Dan komposisi ikan, biota lautnya tuh memang berbeda, Pak, antara
komoditas ikan di air tawar dan di air laut. Itu udah ada di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian ada seorang profesor dari University of Toronto di Kanada masuk Islam ya, gara-gara mempelajari surat Al-Mu'minun itu. Bagaimana penciptaan manusia Pak, dari mulai sperma bertemu ovum gitu ya, menjadi janin itu persis seperti ilmu kedokteran modern Pak. Stages atau tahap-tahap pembentukan manusia di dalam rahim ibu gitu. Masuk Islam dia itu. Nah, jadi sekali lagi tidak ada perintah atau sunnah dari Allah dan Rasul-Nya itu yang tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu lebih tahu dari saya manfaat puasa dari segi kesehatan gitu ya. Jadi sekali lagi itu alasan kedua, alasan rasional ya. Dan alasan ketiga yang terakhir adalah alasan empirik, Pak. Jadi pada saat umat Islam menjalankan Islam secara kafah dan itiba, yaitu sejak Fatu Mekah sekitar tahun 670-an, berarti abad ke-7, sampai sebelum revolusi industri. Revolusi industri kan 1753, Pak. Berarti abad ke-18. Jadi dari abad ke-7, Pak Ditamsil, sampai abad ke-18, umat Islam menguasai 2/3 wilayah dunia, Pak. Dan yang ciri-ciri dari kemajuan umat Islam saat itu apa? Sains teknologi, Pak. Berkembang sekali. Saya ada buku baru, walaupun itu sebenarnya terbitan tahun 2007, dikarangan oleh Profesor Wallace Murphy dari Oxford University. Nanti kalau Pak Andi ke Bogor, ingetin saya kasih buku, taruh di perusahaan sini, Pak. Judulnya What Did Islam Do for Us? Jadi judulnya itu apa yang sudah dilakukan, disumbangkan oleh umat Islam terhadap us itu orang bule, orang Kristen dan seterusnya gitu. Nah ternyata menurut buku itu semua basis sains teknologi modern, Pak Andi Tamsil. Seperti sekarang kan kita masuk industri 4.0 ya, itu basisnya kan di teknologi digital Pak, teknologi informasi. Dan dasar dari ilmu digitalisasi dan teknologi informasi adalah bilangan biner Pak, 0 dan 1. Ternyata penemu bilangan biner itu siapa? Ada ingat nggak tuh? Ibnu Al-Khawarizmi Pak. Ibnu Al-Khawarizmi juga yang menemukan ilmu aljabar, dia juga ahli kimia Pak Ima ya. Jadi waktu kejayaan umat Islam, ciri-cirinya itu ilmuwannya itu tidak terjadi split personality, Pak, keberadaan terbelah. Bapak dan Ibu, adanya nggak ahli kedokteran nomor 1 di dunia sepanjang masa siapa namanya? Ibnu Khaldun, Pak. Ternyata Ibnu Khaldun tuh umur 12 tahun sudah hafid Al-Quran, Pak. Gitu. Imam Syafi'i yang kita kenal kan imam besar yang 4 itu. Ternyata beliau pun ahli matematik, Pak. Gitu. Ibnu Al-Khawarizmi bukan hanya ahli bilangan biner, komputer ya, tetapi beliau ahli kimia, ya kan, ahli astronomi. Jadi ketika kejayaan umat Islam, seorang ilmuwan itu bisa menguasai lebih dari 2 disiplin ilmu, Pak. Kalau di kita enggak kan, sekarang itu satu ilmu aja udah pening gitu kan. Udah gitu kita yang menguasai iptek, Islamiyah biasanya parah, enggak sholat gitu ya, apalagi hafiz Al-Quran gitu ya. Nah jadi sekali lagi, ketika umat Islam itu menjalankan Islam secara kafah, maka umat Islam menjadi maju. Ciri-cirinya adalah penguasaan sains teknologi itu. Dan mungkin Bapak dan Ibu, Pak Rohmin, penemu pesawat penerbangan pertama siapa? Orang Amerika kali dari Boeing gitu. Salah itu. Orang Prancis kali dari Airbus, salah gitu. Orang Kanada kali Bombardier, salah. Ternyata penemu desainer pesawat pertama tuh namanya Ibnu Firnas, Pak, dari Persia Iran tuh. Nah, di buku itu nanti ini saya janji ke Pak Andi ya, saya kasih kopinya dipelajari, Pak. Nah, ini bukan nostalgia, Pak, tapi fakta. Ketika umat Islam itu menjalankan kehidupan menurut cara Islam, Allah akan memberikan hidayah. Pak, yang punya kan Allah semua. Kita menjadi pinter, menjadi bodoh, menjadi malas, menjadi habis sholat subuh lalu kita tidur, padahal makruh besar kan, Pak. Tapi saya lihat kalau jamaah umi habis sholat subuh nggak ada yang tidur kan, tuh terus belajar gitu dan seterusnya. Kalau orang Jawa Barat orang mana habis subuh tidur lagi, jadi yang ini penyakit macam-macam. Kalau dalam Islam nggak boleh Pak, habis subuh harus membaca Al-Quran, menggali ilmu, aktif dan seterusnya. Nah jadi sekali lagi fakta empiris. Kemudian ciri kedua ketika umat Islam berjaya, kehidupan sosial menjadi adil Pak. Pada saat umat Islam selama 11 abad menguasai dunia, itu tidak ada zakat dan infak
yang ada mustahiknya, Pak. Jadi zakat itu justru diekspor ke negara-negara non-muslim kan itu, Pak. Orang Islamnya makmur semua, Pak, karena pemimpinnya model Umar bin Abdul Aziz, ya sederhana. Pada saat urusan keluarga, lampu negara dimatikan. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu berarti ini ya kakeknya kan itu ya. Itu apa namanya, kalau musim paceklik beliau itu berkunjung gitu. Kemudian melihat, oh ada anak nangis, dikunjungi, ternyata setelah dimasukin anak nangis, terus ada panci gitu ya, kok kayak ada rebusan, jadi tanya ibunya, Bu itu lagi masak apa? Oh itu tamuku, saya lagi masak batu. Untuk apa itu? Untuk menenangkan anak saya aja supaya seolah-olah saya lagi masak. Loh Ibu, itu kan Amirul Mukminin atau presiden kan lagi membagi-bagikan apa namanya, beras kayak model ATM Umi gitu ya. Terus jawaban ibu apa? Itu Amirul Mukminin paling-paling untuk kroninya aja, untuk sahabat-sahabatnya gitu. Yang dilakukan Sayyidina Umar sebagai presiden apa? Apakah marah atau dipenjarakan? Tidak kan? Dia kembali ke Baitul apa namanya, malnya itu, lalu membawa sendiri apa namanya, karung gandum. Si ajudannya, biar saya aja yang bawa. Sayyidina Umar jawabnya gimana? Emangnya nanti waktu dihisab di akhirat kamu yang tanggung jawab? Itulah pemimpin muslim. Karena pemimpin muslim itu orientasi hidupnya bukan dunia, Pak, tapi akhirat. Cuman pertanyaannya dengan demokrasi liberal semacam di Indonesia ini, bagaimana kita mendapatkan presiden yang islami gitu ya? Gimana tuh caranya? Semua pakai duit Pak itu. Iya kan? Partai pemenang di Indonesia jauh nggak sama umat Islam atau dekat enggak tuh? Nah, jauh sendiri nanti ya gitu. Nah itu kan berarti apa namanya, kebodohan atau mungkin umat. Ini menarik Pak. Tahun lalu Monash University di Australia menerbitkan suatu hasil penelitian, ternyata umat Islam di Indonesia itu, umat Islam nih, yang melakukan sholat hanya berapa persen? Ada yang tahu nggak, bisa menebak nggak? Berapa persen umat Islam yang melakukan sholat 5 waktu sehari itu? Ada yang tahu nggak? Hanya 20% Pak di Tamsil. 20%. Kalau saya klasifikasi mana yang khusyi'un, yang khusyuk, jangan-jangan hanya 10% Pak Imam tuh. Khusyuk kan sholatnya yang membawa impact, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang sholat Pak, sholat rajin, tahajud dia, tapi dia koruptor sejati, menyakiti tetangga, kikirnya setengah mati gitu ya, malesnya setengah mati gitu, dan seterusnya. Jadi split, seolah-olah sholat itu hanya untuk akhirat saja gitu. Padahal dunia, kalau orang yang sholatnya khusyuk itu cerminannya pada akhlak gitu Pak. Jadi sekali lagi PR kita umat Islam Pak di Tamsil berat sekali. Yang sholat aja baru 20%. Jangan-jangan yang khusyuk yang 10%. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah amalan yang pertama sekali dihisab kan nanti. Kalau sholat yang nggak benar itu dia dilempar neraka. Ini yang ngomong bukan Rohmi nih, hadis itu. Tapi umat Islam hanya sholat 20%, Pak. Bagaimana akan terpilih seorang presiden yang ipteknya kuat ya, lalu imtaknya kuat, Pak. Dan hanya presiden atau kepala negara yang punya kemampuan iptek, kemampuan duniawi yang mumpuni, dan imtaknya kuat dan akhlaknya mulia yang bisa membawa Indonesia dari sekarang utangnya banyak, dari sekarang miskinnya ada 100 juta orang, menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, Pak. Karena seorang muslim yang jadi presiden, dia akan takut bukan pada rakyat, tapi takut pada Allah Subhanahu wa taala, pada dihisab itu. Nah, tahun 2004 Bapak dan Ibu jangan tidur ya, karena seorang presiden itu mempunyai segalanya, Pak, mempunyai polusi, mempunyai menteri keuangan, mempunyai kebijakan, mempunyai rumah sakit, mempunyai dan seterusnya. Kalau kita salah ciri jadi presiden, kita ikut terdampak, Pak. Dan mungkin bisa tanya para ulama, kalau kita cuek bebek ya, tidak bergerak ya untuk memastikan anggota DPR-nya yang benar-benar capable dan islami gitu ya. Dan kita kan 87%, Pak. Sengsara coba, Pak. 80% ekonomi Indonesia yang pegang siapa? Siapa? China, Pak. Nah, kita bukan primordial, Pak. Iya kan? Cuman kan polisi pemerintah. Coba kita, Pak, saya dengan Pak Zaranas itu tahun 2000 berapa Pak di tahun 2010 mau pinjam uang 20 miliar, ini Pak Zaranas kan 2 kali menteri kan, Menteri Perhubungan dengan Pak Ardo dan Menteri Menko Kesra, Pak. 2 kali gubernur, Pak ya. Saya pernah jadi menteri zaman Gus Dur, Bu Mega mau utang 20 miliar Pak nggak dikasih, mau membangun pabrik
Jarak Pak Bayofil dari jarak tuh zaman SBY kan ada tuh. Saya tanya sama Pak Bambang Sulisto ketua Kadin, teman saya kemarin pinjam 2 triliun tanpa proposal bisa. Kira-kira siapa itu orang itu Pak? Yang mata gini. Bagaimana ekonomi mau tumbuh Pak? Bagaimana rakyat bisa pinjam? Ini 2 mantan menteri, mantan gubernur ya. Iya kan nggak dapat pinjaman 20 miliar. Nah kawan kita yang pakai celana pendek aja 2 triliun tanpa proposal dikasih uang Pak. Nah itu kan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan kita Muslim ya. Seolah-olah Muslim dibilang bodoh, malas, tidak punya jiwa entrepreneur gitu. Salah itu, pembodohan itu. Kita punya, cuman kita nggak punya akses untuk pinjam uang. Kita punya akses untuk informasi proyek. Sebelah sana aja Pak. Kalau presidennya Muslim yang benar tidak begitu Pak, adil Pak. Karena ketika Islam berjaya, orang-orang non-Muslim pun merasa dilindungi Pak. Karena memang kita agama rahmatan lil alamin Pak. Orang Islam pasti menyayangi non-Muslim yang zimi Pak, bukan harbi. Kalau non-Muslim yang zimi itu tidak akan merusak akidah kita lindungi Pak, kita besarkan supaya jaga makmur. Jadi kalau mereka pindah ke Islam pun karena benar-benar kesadaran dan hidayah gitu. Jadi saya kira itulah 3 bukti ya. Nah oleh karena itu pengalaman hidup saya, kita jangan pernah tergoda atau tergiur yang namanya istijraj. Nah banyak sekali sahabat saya dulunya aktivis ICMI, KAHMI, HMI, PMI gitu. Tiba-tiba dia kok nggak sholat, tiba-tiba dia malah membuli umat Islam. Ternyata setelah saya tanya Pak Andi Tamzil, kena istijraj. Istijraj itu karena dia melihat banyak orang musuh-musuh Islam, bahkan yang injek-injek Al-Quran, bahkan ngomong bahwa musuh utama Pancasila adalah Islam, kok jabatannya tinggi ya, dia populer, kaya gitu. Ngapain kita tahajud Rohmin, ngapain kita naik haji gitu, ngapain kita berakhlak mulia gitu. Udahlah, kita ke sana itu istijraj Pak. Karena saya kan mantan menteri dan ini saya tahu Pak, orang-orang yang koruptor sejati, orang-orang yang melawan Allah memang kaya raya Pak. Memang jabatannya menjulang Ibu, tapi lihat kehidupan rumah tangganya Pak. Istrinya kena pil ya, pacaran dengan cowok lain, dianya sendiri macam-macam, narko, hidupnya penuh gundah gulana Pak. Cuman karena dia punya duit, kalau tampil di TV itu masuk ke salon dulu, ini cerita bener Pak, bukan saya bohong. Masuk salon dulu, jadi yang hitam-hitamnya itu dibuat halus, kasih sini hitam-hitam sedikit tuh. Wah ini pemimpin Islam ini dipilih lagi Pak. Tapi hidupnya kan gundah gulana Pak. Nah apalagi kalau dia tidak tobatan nasuha, di akhirat pasti kena di neraka Pak. Jadi jangan pernah kita tergiur ya dengan orang yang melawan Allah, nginjek-injek Al-Quran gitu ya. Iya kan, lalu hidupnya berjaya jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, menjadi kaya raya. Wow, kita nggak usah Islami lah gitu. Itu benar-benar jebakan setan gitu. Jadi sekali lagi hati-hati dengan istijraj. Yang kedua, pesan saya bahwa mari kita utamakan tujuan hidup itu adalah di akhirat Pak. Karena di dunia kan paling kita 100 tahun, di akhirat kan abadan abada itu selamanya gitu. Dan sekali lagi bahwa siksa di neraka yang paling ringan tadi ditimpa ini mendidih ini. Tetapi kalau nikmat itu ada, saya lupa hadisnya. Jadi begini, di akhirat itu nanti kata Allah ada nikmat atau balasan dari Allah Pak Andi Tamzil ya, yang kita tuh nggak pernah membayangkan, yang nggak pernah lihat di dunia gitu ya. Nanti dikasih oleh Allah. Nah jadi kalau saya bayangkan kalau ada kita anak muda atau kita orang tua ya pernah tergada misalnya oleh cewek yang ini menggiurkan, itu tahan itu. Karena kecuali kalau nikah resmi Pak ya, ditahan, nanti di akhirat pasti dibalas itu. Nah saya ngomong gini itu bukan hoax, ini benar-benar berdasar hadis itu. Karena godaan yang real kan itu kan, 3 itu kan, harta, tahta, wanita kan. Jadi Nabi Muhammad pun digodanya kan harta dulu, tawarin harta beliau nggak mau, tawarin tahta nggak mau, terakhir kan wanita Pak. Makanya banyak hadis, tentunya bukan wanita yang di sini, wanita yang sebelah sana suka goda-goda gitu. Nah tapi maksud saya kalau diantara kita termasuk juga ibu-ibu balak tergoda, aduh saya kok ingin ini tapi itu haram, tahan Bu. Karena nanti di akhirat itu pasti dibalas itu. Cuman problemanya akhirat itu memang goib Pak. Dan banyak manusia itu kan pikirannya jangka pendek. Banyak yang umur begini Pak, tokoh Islam, Rohmin itu masih jauh gitu. Yang penting kan sekarang ini gitu. Itu bahaya tuh.
walaupun itu humor Pak, bahaya itu. Nah jadi sekali lagi Bapak sekalian kita bersyukur kepada Allah. Saya berdoa terus Pak Adi Tamzil, mudah-mudahan tradisi tausiah atau sharing subuh ini terus diteruskan ya, karena majelis taklim semacam ini yang dasarnya Al-Quran dan Hadis itu diberkahi oleh Allah, dan nanti hidup kita akan terus semangat, hidup kita antar tetangga, antar muslim, non muslim yang baik pun kita santuni gitu, kita menjadi positif terus Pak. Kalau muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah, pasti dia baik Pak, pasti dia menjadi tangan di atas, pasti dia senyum Pak, tidak akan merepotkan orang, karena memang ada hadis Rasulullah yang sahih, khairunas anfamunas, bahwa sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya orang lain. Bagaimana kalau kita cemberut dulu, kalau tetangga maju sedikit malah ingin supaya jangan maju gitu. Kemudian terakhir, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan yang jadi presiden, yang jadi konglomerat, yang jadi populer, yang paling takwa. Kalau kita jadi pembantu, mengerjakan pekerjaan pembantu secara ikhlas untuk majikan, supaya majikannya produktif, bagus Pak. Dan kita pun majikan jangan menganggap pembantu, waduh ya Allah Rabbi, itu mitra Pak. Jadi kalau majikan yang Islami Pak, pasti sama pembantunya menganggap dia mitra kerja Pak, bukan disuruh ini suruh itu kan gitu. Indah kan Pak kehidupan rumah tangga gitu. Dan sekali lagi, kalau saya ngomong ini bukan berarti kita nggak boleh jadi presiden, kita harus jadi presiden Pak. 2024 kita berdoa Pak, supaya presiden kita tuh benar-benar presiden yang Islami tapi punya kemampuan dunia Pak. Saya pernah 4,5 tahun jadi menteri Pak. Bisa saya bayangkan, aduh kalau presidennya itu benar-benar capable dan Islami, Indonesia tuh baldatun thayyibah warbun ghafur, 2 periode cukup Pak. 2 periode 10 tahun Pak. Jadi sekali lagi 2024 kita jangan diem Pak. Kita ngomong ke Pinrang, ngomong ke Bone gitu. Saudara, kita pilih presiden ini. Cirinya kan gampang Pak. Sholat enggak orang itu? Bisa dipegang enggak omongannya? Punya kemampuan dunia enggak? Dunia tuh dia punya manajemen, ilmu pengetahuan, kalau enggak bahaya Pak gitu. Saya kok jadi semangat begini gitu. Karena ingin sekali kita tuh baldatun thayyibah, dan kita ingin buktikan bahwa kalau muslim yang berkuasa, non muslim pun dipastikan akan hidup enak Pak, akan hidup diadili dan adil dan seterusnya. Saya kira itu aja. Yang benar, yang baik pasti datangnya dari Allah, yang kurang pasti datangnya dari roh min dauri yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof, ini pengantar diskusi dari beliau. Saya tidak akan membuang-buang waktu, saya persilakan saja kepada Bapak Ibu. Ada Prof Mas Surra, kemudian ya Pak Habibah, Pak Ketua. Ya silakan, mungkin singkat-singkat biar semua dapat bagian. Pak Sahrir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Teknologi Industri. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sangat berbahagia mendengarkan apa yang disampaikan. Yang pertama, saya mengapresiasi tentang Bapak diundang untuk datang di Unhas untuk menggagas bagaimana institut, memang sudah lama Pak ini digagas Institut Teknologi Goa, dan memang sudah ditunggu-tunggu, tapi mudah-mudahan saya juga turut berdoa dengan usaha Bapak bisa cepat, karena kalau di Bandung ITB, ITS ya mudah-mudahan nih. Yang kedua, memang saya lihat fenomena sekarang tentang kemajuan Islam di tengah-tengah kemajuan teknologi, kelihatannya bahwa memang kita seperti mabuk dengan kemajuan teknologi dengan berbasis digital, sehingga kita asik bermain dan bersendagura dengan kemajuan ini, dan seakan-akan kita terasa jauh dari tata nilai Quran seperti apa yang digambarkan tadi Bapak ya. Dan ini memang sudah, apalagi tadi katakan bahwa ini 20% ini yang salah, memang betul. Saya kadang-kadang
tes sama mahasiswa, Pak, kalau saya datang mengajar pagi, saya tanya jam berapa bangun, dan pada akhirnya saya tanya jam berapa salat, dia bilang saya tidak salah. Tapi saya katakan ya bagus itu jujur, tapi jangan selalu jujur bahwa tidak salah. Iya. Iya, Kak, ada dua ini, Umi dengan Uim. Ada Muslim, ada. Ya, jadi itu Pak. Nah, sekarang saya minta mungkin ada langkah untuk bisa kita motivasi untuk kita, karena jelas ini ada juga di luar Islam memang yang memprogramkan ini supaya kita jauh dari tata nilai, artinya Quran. Jadi mungkin ada langkah-langkah yang bisa Bapak berikan untuk kita bisa pahami sehingga kita bisa terhindar. Yang ketiga Pak, ini secara pribadi Pak ya, saya mohon maaf Pak, memang maaf Pak ya, saya memang lihat tadi dari Bapak ini ada tanda, saya lihat ada tanda, saya lihat memang yang bisa saya bayangkan bahwa ada mungkin pengamalan Bapak selama ini dilakukan yang bisa kita sharing. Iya, saya mohon maaf ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu. Terima kasih Pak Syarif. Selanjutnya Pak Ketua Takmir, Pak Amir. Silakan Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rohmin atas kesediaan memberikan undangan kepada kami di Masjid Sultan Alauddin. Yang pertama, kalau kita lihat Islam, itu luar biasa yang dimiliki oleh Islam. Konsepnya luar biasa. Ayat yang pertama turun itu, Iqra bismi rabbik. Itu bukan perintah untuk makan, untuk minum, dan lain. Tapi perintah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Iqra itu adalah simbol keagamaan. Tapi di situ ada kata bi ismi rabbik. Bi itu dimelengketkan, menempelkan kayak perangko, kita tempelkan di kertas. Apa yang kita harus tempelkan dalam Iqra itu? Ismi rabbik. Berarti Islam itu tidak bisa lepas dari keterpaduan antara ilmu dengan agama. Kalau kita mendikotomikan. Kalau saya kebetulan dosen pengajar filsafat, Prof, itu tidak ada dikotomi. Memang ayat yang pertama itu menyuruh kita untuk seperti itu. Itu luar biasa konsepnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang ini, saya sendiri sangat susah untuk menerapkan. Apalagi di program-program studi lain. Jauh itu terpisah itu antara Iqranya dengan Bismi Rabbik. Nah sekarang ini kan apalagi sekarang ini pada momen era sekarang ini itu malah kebiri yang namanya Ismi Rabbik itu. Padahal kalau kita lihat kejayaan umat Islam seperti yang Prof kemukakan, ada abad golden age-nya umat Islam. Kebetulan saya salah seorang Dewan Hakim Nasional MTQ di mahasiswa maupun di umum. Itu saya selalu membuat soal Islam kontemporer. Apa yang Prof kemukakan, siapa yang pertama membuat pesawat terbang? Itu orang Islam. Siapa yang membuat ahli kimia? Itu orang Islam semua. Tapi mereka membuat itu dengan pendekatan Bismillah. Dekat dengan Tuhannya. Baru masih umur belasan tahun, sudah hafal Quran. Yang Syafi'i 10 tahun, sudah hafal Quran. Tapi bagus juga pengetahuan ilmunya. Tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua, minggu lalu di televisi itu dikemukakan negara yang indeks kebahagiaannya paling bagus di dunia. Ternyata 4 negara di dunia tidak ada negara-negara Islam. Yang pertama itu Finlandia. Yang kedua itu Denmark. Yang ketiga itu Swiss. Dan yang keempat itu Islandia. Itu tingkat kebahagiaan di dunia menurut indeksnya. Itu mereka penuhi. Padahal kalau kita baca Al-Quran seperti yang Prof kemukakan tadi, luar biasa menyangkut masalah kebahagiaan dunia. Ini karena umat Islam jauh dari konsep Qurannya itu.
Yang ketiga, Prof. Saya kebetulan orang tanah, doktor ilmu tanah, konservasi. Itu dalam tanah saya diajarkan begini. Kalau semua tanaman mau sehat, mau bagus pertumbuhan dan produksinya, penuhi itu unsur haranya. Baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Tidak akan terjadi semacam kerusakan atau penyakit datang. Kenapa bisa penyakit datang? Kenapa bisa produksi menurun? Karena tidak diperhatikan apa zat makanannya, zat haranya itu. Seperti ini juga sebenarnya. Kenapa terjadi COVID? Salah satu yang Prof ungkapkan itu mungkin juga karena kekurangan makanan. Tapi bulan lalu saya berenang di Angin Mamir di sana, Prof. Saya ketemu dengan dokter, seorang dokter. Saya kasih tahu itu dokter begini, Dok, saya ini bulan puasa kena stroke. Apa dibilang itu dokter? Pasti kamu punya hubungan suami istri kurang bagus. Enggak, kebetulan dia S2-nya seksologi. Itu yang terakhir saya mau yang terakhir ini menyangkut masalah Kanada tadi, Bro. Seperti yang Pak Prof kemukakan, di Kanada itu ada guru besar bidang embriologi. Dia lama mempelajari masalah embriologi, kejadian-kejadian manusia itu. Tapi mahasiswa-mahasiswa Kanada yang beragama Islam itu mengumpulkan ayat-ayat Quran yang menyangkut masalah embriologi. Salah satunya itu seperti yang Pak Prof kemukakan pada surat Al-Mu'minun. Tapi ini yang sementara juga saya selalu kaji nih. Kejadian manusia itu perubahannya dari nutfah menjadi alaqah, menjadi dan seterusnya sampai menjadi manusia itu diawali dengan mintin dari tanah, kemudian baru dijadikan sebagai nutfah. Ini saya pernah dengar juga Pak Quraisy, ini tugasnya ini orang-orang tanah harus menjelaskan ini. Rupanya kebutuhan-kebutuhan manusia itu persis sama dengan kebutuhan tanah. Dia perlu juga unsur hara yang bagus, baik makronya maupun mikronya. Kalau itu bisa terpenuhi, maka perubahan-perubahan itu akan bisa terjadi. Saya punya pertanyaan, Prof, karena kebetulan tadi Prof mengatakan saya dari S3 saya di Kanada. Ini ditemukan oleh ahli embriologi dari Kanada. Mungkin bisa memberikan masukan kepada kami berkenan dengan Kanada ini dari perguruan tinggi mana seterusnya. Tapi itu menjadi sangat viral pada waktunya adalah yang terakhir ini, Prof, cara pribadi. Dulu Prof jadi menteri itu karena lewat PDI Perjuangan. Sekarang kalau saya lihat PDI ini seperti yang Bapak katakan jauh dari umat Islam. Padahal tokoh Islamnya Makassar ini, Pak Hamka, itu dari sini. Dia kalau tokoh Islam dia ketua Baitul Muslimin. Prof juga ada di sana. Nah sekarang sejauh mana ini bisa mempengaruhi teman-teman di PDI supaya bisa seperti Prof, bisa seperti Pak Hamka dari Makassar ini supaya pemikirannya seperti Prof, seperti Pak Hamka tadi. Tapi sekarang kan agak jauh. Nah ini kira-kira bagaimana langkahnya, Prof? Dan saya mau tahu kenapa pilih PDI. Makasih. Assalamualaikum. Prof Mas Rul, silakan Ibu Prof. Pak Amir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Nurminahuri yang selama sekali kami selalu dengarkan namanya. Tadi Bapak selalu mengukakan bagaimana Islam yang kafah. Memang diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu du'ulu fi silmi kafah. Jadi kita memang diperintahkan untuk melaksanakan Islam secara kafah. Dan ini apa yang saya kemukakan sudah berulang-ulang terus saya pertanyakan karena saya belum merasa mendapatkan jawaban yang pas. Bahwa kenapa kita mau menjadi Indonesia itu melaksanakan Islam secara parsial. Salatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus berkali-kali, tapi kok tidak bisa jujur, tidak bisa disiplin, tidak bisa bersih. Semua itu ada di negara sana. Pada tahun 1986, saya ingat betul, itu di Singapura dompet saya tercecer di People's Park. Waktu itu saya masih tinggal di Nusa Indah, itu dikirim dompet saya. Dikirim dari Singapura ke Nusa Indah, ke rumah saya di sana tadi. Jadi saya berpikir luar biasa. Ini lagi di Jepang, 2 kali saya kehilangan HP, tahun 2011, itu BlackBerry. Dan itu kembali. Pada tahun 2016 juga, HP saya juga tercecer. Itu didapatkan di tempat saya di tempat pemberhentian kereta. Padahal sudah berapa jam berlalu. Waktu itu saya minta kepada itu almarhum Dia Yusuf, tolong Dinda, HP saya tertinggal di tempat duduk tadi. Dia bilang, tunggu dulu, karena orang lagi salat Jumat, nanti selesai Jumat baru dicari. Kira-kira 3 jam kemudian ada teleponnya. Saya naik kereta ke Tokyo, ada telepon bahwa HP-nya didapatkan. Saya pikir luar biasa kejujuran. Nah, kita tahu bahwa Islam itu kehebatan luar biasa, hebatnya Islam. Tapi coba kita lihat negara-negara Islam mana yang betul-betul menerapkan agamanya secara kafah. Kita tidak lihat, tidak menemukan itu. Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Kira-kira apa itu? Kenapa kita tidak bisa menerapkan Islam secara kafah di negara-negara seperti kita ini yang mayoritas Islam? Justru di sana yang di Australia, saya juga lihat di sana kita belanja, kalau kita tidak mau antrian kita scan sendiri. Saya katakan kepada teman-teman, coba kalau di Indonesia itu mungkin ada satu di scan, satu disimpan, satu di scan, karena kita tidak jujur. Kebersihan juga demikian, luar biasa kebersihan di sana kita lihat. Nah, kira-kira sesuatu apa itu yang salah? Apakah sistem dakwahnya? Apakah memang mental dasarnya? Dan mungkin memang pendidikan sejak kecil. Karena di sana keponakan saya di Jepang, itu TK tidak diberikan ABC 1+1, tidak. Mungkin lebih hebat orang Indonesia, tapi di sana sejak kecil sudah tahu bagaimana orang Muslim 4 tabe-tabe, bagaimana antrian, tidak mau melampaui orang di depannya. Kita seperti misalnya kita berdiri antrian, pokoknya siapa yang kuat itulah yang kita lihat bagaimana teraturnya. Jadi ada sesuatu mungkin metode pendidikannya keapakannya kan yang mungkin perlu diubah. Kalau di Jepang jelas itu, jelas sejak TK sudah dididik untuk disiplin, kejuran, tidak boleh mengambil bukan haknya dan seterusnya. Nah itu mungkin yang perlu kita lihat. Karena selama ini memang selalu saya pertanyakan tapi belum pernah saya mendapatkan jawaban yang pas. Karena kita ini mau betul-betul mendidik bagaimana Indonesia betul-betul dapat melaksanakan Islam secara kafah. Nah itu barangkali yang perlu kita betul-betul bahas apa yang salah ini. Ada jelas-jelas kita disuruh melaksanakan Islam secara kafah, tapi kita selalu parsial.
Jadi salatnya bagus, tadi saya katakan puasanya dan seterusnya, tapi tidak bisa suka menyakiti orang lain, suka mengambil hak orang lain dan seterusnya. Saya kira itu Pak dari saya yang selalu saya kemukakan, tapi ulun saya mendapatkan jawaban yang pas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terakhir Pak Ustaz, ada satu dari Zoomia kita, Prof. Pak, oke, Prof. Miralam. Inilah. Ya, silakan Prof. Jadi ditolong disingkat-singkat karena beliau ada acara lagi tidak lama lagi. Silakan Prof. Ya, insya Allah. Singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini luar biasa, kita ada kedatangan tamu yang luar biasa yang bisa menata cara bertindak dan cara berpikir kita di dalam menata kehidupan. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu penyebab kenapa Islam itu mundur itu salah satunya adalah jauh-jauh dari guidance-nya. Itu juga sudah ditulis oleh Agus Mustafa dari bukunya yang berjudul Membonsai Islam. Bahwa urutan pertama yang menyebabkan kita ini lambat maju karena memang jauh dari Quran. Jauh dari Quran. Kemudian tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa kata kunci untuk bagaimana maju adalah iman takwa. Baik dari sisi pribadi, sosial maupun dari sisi pemerintahan. Ayat-ayat tadi yang sudah disampaikan itu sudah dijelaskan. Ya. Termasuk mohon maaf, mestinya menghadapi corona ini juga itu pendekatannya ke situ, bukan hanya pendekatannya pada pendekatan akliah rasional ya. Nah, apa yang dipertanyakan teman-teman tadi itu mohon maaf jawabannya juga ke situ. Karena ini jauh dari Quran, ini itu data itu Prof, di bawah 50% bisa baca. Nah, rupanya sudah ada juga data hanya 20% yang sholat. Jadi semua kata-kata kunci untuk maju itu memang jauh. Kemudian diperparah dengan pendidikan sekuler. Nah, jawabannya juga itu. Untuk bagaimana menata ini, bagaimana kita kembali ke guidance kita, dan bagaimana menata pendidikan formal secara dengan informal dan formal. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa terbangun dengan cara berpikir sama dengan Prof. Ya, saya bahasakan sekarang Prof. Bagaimana spiritualisasi keilmuan, kembalikan ilmu. Nah, tadi ada satu menarik Pak yang Prof mengenai pandangan ekosentris itu memang harus ditingkat. Mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu khairun nas anfa'uhum linnas wa anfa'uhum lil alamin. Mudah-mudahan tidak salah karena ini memang persoalan bangsa kita. Ilmu umum yang ya, saya kira itu mungkin Prof. Kasih banyak. Terima kasih Prof. Miralam. Terakhir Pak Ustaz mohon disingkat karena beliau tidak lama ada acara di Goa. Silakan mungkin. Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrullah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Melihat kondisi negara kita sekarang yang banyak krisis ekonomi, krisis politik, termasuk hak asasi manusia. Begitu juga utang yang sudah begitu banyak. Kemudian tenaga kerja dari negara lain yang juga mengkhawatirkan kemungkinannya. Dan pengaruh komunis di negara kita ini yang kelihatan semakin kuat. Kalau menurut Prof, kira-kira apa yang harus dilakukan umat Islam ini Pak menghadapi bahaya yang ada di depan yang kita lihat sekarang ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya kira kita langsung saja ke Prof. Ramin untuk merespon 5 pertanyaan. Silakan Prof. 5 penanya yang semua membumi. Iya, jadi Prof ya, apa kiatnya supaya anak muda kita itu mau menjalankan Islam dengan ikhlas, dengan senang dan antusias gitu ya. Tadi Prof mengeluhkan ya di sini aja masih susah gitu bangun ini. Kalau menurut saya harus 2 pendekatan ya, karena manusia itu selain homo sapiens, homo religiosa dan juga homo economicus.
Jadi selalu berpikir hitung-hitungan ekonomi gitu. Nah, maksud saya itulah pentingnya unsur role model atau keteladanan gitu. Itu juga yang saya menangis, Pak. Menangis. Jadi kalau semakin banyak Ibu Profesor Masrurah, Ibu Rektor ya, muslimah yang berhasil, lalu dia itu ubudiahnya bagus, itu akan merupakan dakwah yang bagus, Pak. Itu. Makanya salah satu kebahagiaan saya ya, waktu jadi menteri itu aja, Pak. Di KKP itu orang berjamaah, nggak perlu saya tulis SK, Pak. Kalau menterinya itu Islami pasti ikut, Pak. Nah, jadi di komunitas masing-masing, entah itu komunitas UMI, komunitas Sulawesi Selatan, komunitas Cirebon, harusnya banyak di antara kita muslim ya, yang berhasil duniawinya, entah itu dia jadi pejabat, entah itu dia jadi pengusaha, entah dia itu jadi selebriti termasuk dai, tapi tadi yang imtaknya kuat dan akhlaknya mulia itu akan menjadi dakwah bilhal yang paling efektif, Pak. Saya waktu tahun 70-an kan Pak Habibie menjadi idola kita bersama. Tapi kita tahu waktu 7 bulan kan, mohon maaf ya, beliau insya Allah husnul khotimah kan masih jauh dari Islam, Pak. Sholat pun enggak ya. Diwawancarai apa? Kiat-kiat keberhasilan. Ya beliau hanya kerja keras gini aja. Aduh, kalau tambah satu aja karena saya rajin tahajud. Anak muda langsung itu, Pak. Jadi itu kiat pertama, karena itu kalau berbicara konteks UMI ini, masjid ini udah menjadi basis yang bagus. Mari mulai dari rektor, dekan, pengajar segala macam ya. Selain rajin ibadah mahdohnya, dunianya juga harus berhasil begitu ya kan, menjadi penemu dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua memang harus cara pakai stick, Pak. Jadi harus ada pembelajaran juga. Itulah pentingnya fungsi pemerintah yang harus mengenforce ya, bahwa kalau waktu zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin kan, Pak, orang yang tidak bayar zakat aja diperangi kan, Pak, karena memang itu rukun Islam, Pak. Nah itulah pentingnya 2024 kita tuh pastikan bahwa presiden kita tuh benar-benar muslim yang ini, Pak. Kalau enggak parah, Pak, negara ini tuh. Nah jadi karena itu pesan saya, jangan hanya berdakwah dan berbaik-baik di masjid ini saja, Pak. Di seluruh Makassar, Pak, di seluruh selatan. Saudara kita yang di Lombok kan banyak orang-orang Bugis yang saudara di Lombok, di Maluku. 2024 persiapkan gitu untuk jangan salah pilih lagi kan gitu ya. Nah nanti yang pertanyaan pribadinya terakhir Pak Habis ini. Nah kemudian Prof Amir ya, bahwa betul gitu ya, harusnya tidak ada alasan Pak umat Islam tuh terbelakang secara sains teknologi, karena ayat Al-Quran pertama yang turun ya Iqra itu perintah membaca, Pak. Dan kita tahu bahwa gerbang pertama untuk menguasai sains teknologi adalah reading, Pak. Membaca baik yang dari kauliyah yang tertera dalam Al-Quran maupun yang sifatnya kauniyah gitu kan. Betapa banyak ayat Al-Quran supaya kita itu bertafakur, memikirkan ya, mentadaburi bagaimana alam itu beredar dan seterusnya kan gitu. Nah cuman kan kita jarang sekali, Pak. Nah waktu the golden age of Muslim yang namanya Ibnu Al-Khawarizmi ya, Ilmu Firnas, orang kelautan Ibnu Battuta, Pak, itu baca Al-Quran dulu baru pelajari alam, karena itu semua ada dalam Al-Quran kan basicnya itu. Nah itu Pak Tamsil dan Pak Rektor, kalau Pak Rektor nggak hadir mungkin mantan Rektor Ibu Prof Masrurah bisa itu, Pak, bahwa harusnya Science Technology Research and Development di UMI itu, Pak, supaya kafah mulai dari menggali Al-Quran dulu, Pak. Jadi kita kembalikan waktu metode ilmu pengetahuan teknologi waktu umat Islam berjaya, yaitu pertama pelajari Al-Quran dan hadis dulu, baru dikembangkan sains apa yang diperlukan. Mungkin UMI akan menjadi contoh teladan, Bu Prof Masrurah. Bulan lalu saya diundang di Fakultas Perikanan Kelautan gitu ya oleh Pak Adi Tamsil. Pak Rektornya nggak datang, tapi yang membuka Wakil Rektor berapa ya orang Arab tuh ya, Pak. Wah saya terkesan sekali, Pak. Al-Qur'annya bagus, doa gini kan bagus. Wah, inilah sebenarnya perguruan tinggi yang kita dambakan dengan pengertian, dengan maksud saya ada UMI Pak benar-benar dambaan umat Islam Indonesia, udah supaya menjadi role model gitu, bahwa tidak ada lagi sekularisme sains, harus menyatu tuh antara Al-Qur'an dan hadis, Ibu Prof Masrurah dengan pengembangan sains teknologi gitu. Kemudian untuk Prof Masrurah juga bahwa kalau menurut saya ada dua faktor ya kenapa Islam kafah ini
susah untuk diterapkan di Indonesia. Pertama adalah faktor internal, Ibu ya. Kalau saya melihat bahwa sebagian besar umat Islam mungkin lebih 80% itu tadi kalau menurut Monash University sholat saja tidak, Bu. Ya. Kemudian mungkin 90% umat Islam itu memahami Islam seperti pemahaman Sunuk Horgonya, bahwa Islam itu hanya dikerdilkan hanya untuk sholat, untuk umroh, untuk puasa, untuk tahajud gitu ya. Sehingga Ibu sama seperti saya menyaksikan begitu banyak umat Islam baik yang muslim maupun muslimat itu tahajudnya bagus, umrohnya 20 kali, tapi sama tetangga kikir, masak nggak pernah ngirim. Padahal itu kan praktek Rasulullah. Begitu beliau masak, dibagi itu. Duri di jalan nggak diinikan, dan seterusnya, akhlakul karimah gitu. Jadi Bu, kalau menurut pengawasan faktor internal kita umat Islam sendiri, mana di antara kita ini, jangan-jangan di masjid ini aja yang baca Al-Quran tiap hari, mana ada nggak tuh? Nanti saya salah satu kiat nanti saya bilang, mana yang baca Al-Quran lebih banyak? Koran, Pak. Padahal Al-Quran ada the living guidance, pedoman hidup, Pak. Dan itu benar-benar merupakan pengendali moralitas kita, Pak. Karena kita kan manusia ada juga sisi nafsu lawamahnya, ingin gini gitu. Kalau begitu Al-Quran, astagfirullah, lurus lagi itu. Indah sekali itu yang orang yang berinteraksi dengan mesra, dengan intens dengan Al-Quran setiap hari, Pak. Minimal habis sholat, hidupnya pasti enak lah, nothing to lose gitu, ringan itu. Nah jadi sekali lagi Ibu, jawaban pertama adalah faktor internal kita sendiri memahami Islam itu persis seperti keinginan Sunuk Horgonya, persis seperti keinginan musuh-musuh Islam, supaya umat Islam tuh biar seharian di masjid ini zikir terus, tapi belajar matematik, belajar sains teknologi, belajar ekonomi enggak itu. Lalu akhlaknya terpisah itu. Nah yang kedua faktor eksternal, Bu, adalah tugas pemerintah, Bu. Kita kan negara munafik banget, Bu. Hanya di Indonesia yang gaji presiden itu 115 juta, tetap gaji menteri 20 juta, tetapi gaji Dirut BRI 500 juta, Bu. Gaji Dirut Pertamina 600 juta. Udah gitu ada tantiem. Ini bukan hoax, silahkan lihat di dokumen resmi negara itu. Dapat tantiem bonus miliaran, Bu. Nah, lihat menteri dan itu, gajinya memang kecil, tetapi hartanya triliunan. Dari apa? Policy gitu. Munafikun sejati, perusak peradaban manusia, senang hidup di sini, Bu. Lihat Singapura, lihat Kanada, lihat Amerika, gaji presiden tuh benar-benar berdiri. Kayak Singapura berapa? 10 miliar per bulan. Tetapi begitu jadi presiden, jangan lagi ikut bisnis. Jangan ada keluarganya. Sekarang di kita semua pejabat ikut bisnis. Betapa vaksin dibisniskan dan seterusnya. Sehingga menjadi pejabat di negara yang harusnya menurut konstitusi sebagai wasit dan regulator yang ini menjadi ikut terlibat bias, Bu. Ya. Nah, maksudnya itu hubungan dengan uang. Coba Bapak dan Ibu lihat, mohon maaf ya, kasus Rio 1 itu yang pembangkit listrik di Rio itu yang mohon maaf melibatkan sahabat kita juga itu. Pak Idrus Marham, Golkar dapat 20%, ya kan? Belum partai lain itu. Jadi ada pembangkit listrik itu, Ibu Prof. Masrur, itu 60% untuk biaya politik, Pak. Itu yang membuat harga listrik kita kan aneh bin ajaib, termahal di ASEAN, Bang, ya enggak? Artinya apa? Industri kita nanti enggak kompetitif. Karena industri kita enggak kompetitif, Pak, industri turun, lapangan kerja turun. Karena lapangan kerja turun, banyak yang fakir. Fakir mendekatkan ke kafiran, Pak. Jadi sekali lagi musuh-musuh Islam enggak mau Indonesia maju dan makmur. Karena kita umat Islam terbesar di Indonesia, di dunia. Tetapi karena kita banyak yang miskin 100 juta tadi, mohon maaf pendidikan pun terbelakang, menjadi mudah dikafirkan. Nah karena itu Bu, kalau ingin membuat solusi bagaimana Islam kafah itu adalah dari rumah tangga kita. Ayah ibu benar-benar membuat rumah tangga yang Qurani dan seterusnya. Iya kan? Kemudian konteks eksternalnya kita pilih Pak pemerintahan baik di level kabupaten, provinsi maupun pusat, pemimpin-pemimpin yang ini. Nah, tapi karena kita hidup di bumi Pancasila dan waktu zaman Rasulullah pun sangat tarhamatan lil alamin, waktu di Madinah kan kalau ada kabinetnya Rasulullah pasti ada 2 atau 3 orang tuh dari Yahudi dan Nasrani kan. Indahnya Islam Pak Imam itu ya. Rasulullah sendiri waktu kabinet ada orang yang ini. Jadi
Halusnya kalau teman-teman non muslim itu adil ya, tidak zolim sama umat Islam, wajar dong kalau di kabinet itu dari 34 menteri gitu ya, 5 lah gitu sebelah sananya. Zaman Pak Harto kan walaupun itu begitu rumusnya. Sekarang kan tidak begitu ya. Iya kan, dan semua orang ikut bisnis tuh pejabat. Jadi sekali lagi, kalau tanpa dua perbaikan, yaitu perbaikan internal keluarga muslim supaya kembali Al-Quran dan hadis, menafsirkan Islam kafah itu bukan hanya untuk ibadah mahdoh, tetapi hablum minanas juga, mulai bagaimana berekonomi, bertetangga, itu pasti. Dan yang kedua adalah konteks eksternalnya, pastikan pemerintah kita 2024, baik level kabupaten, kota, provinsi maupun pusat itu benar-benar ditangani oleh pemimpin-pemimpin yang capable duniawinya, dia punya kemampuan lah. Yang kedua, imtak dan akhlaknya benar-benar mulia. Hanya itu aja Bu, kiatnya gitu. Dan sekali lagi saya kebetulan di IPB dosen guru besar ilmu sistem seperti Pak Amir gitu ya. Jadi Islam kan sangat sistemik gitu. Ada output, ada proses, ada input. Kalau input kita kan sama Pak, waktu umur kita 40 hari kan ditentukan oleh Allah kan. Allah bertanya, alastu birobikum, jawabnya qalu balasaina, betul engkau Tuhan. Jadi setiap manusia itu sebenarnya diadil oleh Allah, diberi iman Pak. Nah nanti diproses secara majusi, secara Nasrani, secara Islam. Dan di Islam sendiri kalau kafah itu berarti aturan hidup yang mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri harus secara Islam. Bagaimana cara makan, cara berumah tangga gitu. Hubungan antara manusia dengan manusia lain Pak Andi Tamsil. Bagaimana membuat sistem pendidikan, bagaimana membuat ekonomi. Harus yang ini kita negara mayoritas Islam tapi bunga tertinggi di dunia mana? Negara mana? Indonesia Pak, 12% per tahun bunganya. Padahal tadi di Al-Baqarah 279 kata Allah dalam surat itu bahwa kalau kau praktekkan riba, Allah dan Rasulnya akan memerangi Pak. Nah kita kan jadi munafik bernegara mayoritas tapi Al-Quran dilempar kan gitu. Itu penyebabnya gitu. Nah berikutnya adalah di dalam Islam juga bagaimana mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup ya, itu tidak boleh merusak dan seterusnya. Nah kalau prosesnya itu dilakukan secara kafah bukan hanya untuk ibadah mahdoh, maka outputnya pasti akhlakul karimah. Minimal 4 itu Pak Imam ya, yaitu sidik, amanah, tabligh, satu lagi apa? Fatonah. Ternyata fatonah itu Bu Prof Masyurah definisinya tuh orang yang cerdas dan visioner Pak. Salah satu kecerdasan Rasulullah tuh waktu beliau hijrah ke Madinah. Madinah namanya apa dulu? Sebelum nama Madinah Pak? Yathrib, kota miskin terkutuk gitu. Sama Rasul diganti namanya Madinah al-Munawwarah, kota muslim yang gemerlapan, penuh dengan dinamika, penuh dengan keadilan, penuh dengan kemakmuran. Jadi tidak seperti William Shakespeare, what is in the name ya. Tidak ada gunanya nama itu. Kalau dalam Islam nama itu merupakan doa Pak, itu bentuk visioner Pak, kecerdasan seorang Rasulullah. Iya kan, jadi kalau muslim yang baik yang kafah, Prof Nasrullah, pasti cerminan akhlaknya itu tadi tuh, sidik, amanah, fatonah dan tabligh. Kemudian ditambah dengan berikutnya sabar, bersyukur, qanaah. Qanaah itu apa? Kalau kita udah kerja keras, kalau kita udah berdoa, ingin jadi rektor dapatnya dekan, alhamdulillah Pak. Ingin jadi menteri nggak dapat jadi menteri, jadi penasihat aja, alhamdulillah gitu. Yang penting kita udah berikhtiar berdoa, karena manusia itu hanya punya hak 2, berikhtiar dan berdoa, tetapi hasil haknya Allah Pak, karena Allah yang tahu untuk kita. Untuk Rohmi ini belum pantas jadi presiden gitu. Kau gitu di penjara dulu lah kan gitu. Bisa aja kan gitu. Nah, jadi indah Pak kalau benar-benar kita menjalankan Islam secara kafah. Nah, sekarang pertanyaan pribadi nih bahwa Bapak melihat Islam aja Pak. Nah, ini cuman gimana Pak Imamnya, ria enggak ya? Saya takut ria Pak. Jadi saya penikmat Al-Qur'an Pak. Saya penikmat tahajud, aduh saya mau nangis, penikmat duha ya, penikmat tangan di atas. Ini beliau sahabat saya maunya nolong ya, nolong. Jadi hidup kita, Bapak tahu sendiri gimana saya jadi menteri, uang pun spesial pun enggak gitu, kok pernah di penjara gitu kan. Coba kalau enggak itu kan saya bisa bunuh diri Pak. Cuman kalau saya yakin bahwa kebenaran itu dari Allah dan hanya akhirat yang lebih penting dari dunia, kan ada hadis Pak. Kata Rasulullah, tahu nggak dunia itu ibaratnya kalau kau celupan jarimu di lautan samudra luas, angkat, lalu
netes itulah dunia, Pak. Kata Rasulullah juga bahwa dunia itu hanya 1%, 99%-nya itu udah akhirat, Pak. Jadi kalau kita udah berlaku jujur jadi menteri, uang pun nggak ini, lalu kita di penjara, tenang aja. Dan saya yang jemput kan ribuan orang tuh, beliau jemput juga. Beliau berusaha keras dengan saya, demi Allah, beliau nanti sama kooperatif, Pak. Karena tahu berusaha Pak supaya saya itu bebas murni itu. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau kita nggak melakukan perbuatan dosa tapi ini jalanin aja. Toh di dalam Al-Quran dari 25 Rasul ya, yang hidupnya enak aja kan hanya satu, Pak. Namanya Nabi Sulaiman. Yang enak setengah Nabi Yusuf ya. Setengah jadi menteri, jadi raja akhirnya. Tapi yang lainnya, Nabi Ayub 90% hidupnya penyakit melulu, Pak. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya meninggalnya di apa? Digergaji Pak sama orang Yahudi gitu. Jadi komplit, Pak. Tetapi kalau saya simpulkan bahwa Muslim yang benar, manusia yang benar adalah mengutamakan akhirat, Pak. Karena akhirat itu, karena dunia itu hanya setetes air. Jadi sekali lagi Pak Amir, kalau kita udah merasa berbuat yang the best gitu ya, udah sama tetangga, sama istri, sama kolega, kita rajin gitu ya. Nanti istri pun nggak ngeluh lagi, insya Allah gitu ya. Nah, lalu ada cobaan dunia, Pak, nggak usah worry, Pak. Tetap istiqomah. Yang penting kan hati, Pak. Jadi itu kiat, Pak, sehingga saya alhamdulillah, Pak. Iya, cuman sebagai manusia biasa kan nggak seperti apa namanya malaikat. 10% ada, Pak. Saya suka nonton Brazil sama ini. Saya main badminton kemarin nonton gitu ya. Ada gitu. Suka kesel, suka marah, tapi selebihnya 90% alhamdulillah, Pak. Hidup tuh nikmat aja. Itulah ya. Jadi saya berkesimpulan Pak Imam, kalau ada orang yang tidak menjalankan Islam secara kafah, apalagi tidak menganut agama Islam, menurut saya dua kesimpulannya tuh. Dia itu bodoh atau sombong, Pak. Atau belum dakwah, belum sampai tuh. Bahwa Islam yang benar tuh Islam yang membahagiakan diri, masyarakat, dan orang lain, Pak. Yang positif, itu akhlak Rasulullah mana? Atau Khulafaur Rasyidin, atau sampai ke cicitnya Umar bin Abdul Aziz, atau sampai ke Muhammad Al-Fatih. Semua pribadi yang bahagia, positif, hidup sederhana, tapi membantu orang, Pak. Itu kan begitu. Itu kiat saya. Cuman saya berdoa mudah-mudahan ini enggak ria, Pak. Jadi Pak, nikmat itu nafilah, Pak. Nafilah itu sunnah, Pak. Kalau orang yang sunnah pasti wajibnya ini kan. Itu tahajud ada di surat Al-Isra ayat 73 kok, bahwa orang muslim yang mau bangun di sepertiga malam melakukan tahajud, maka Muhammad Mahmuda akan diangkat apa namanya? Derajat, Pak, bukan rohnya, ngomong Allah gitu. Nah, cuman acap kali atau umumnya dicoba, udah tahajud 5 tahun kok nggak jadi menteri gitu. Nanti, Pak, atau kalau nggak jadi menteri pun pasti Allah memilihkan yang lebih baik buat dia. Atau kalaupun dunia tidak selesai, pasti di akhirat. Karena itu definisi orang yang takwa di dalam surat Al-Baqarah itu pertama adalah yang percaya sama yang gaib, Pak. Itu yang susah, Pak. Dakwah kita itu, Pak. Jadi nangisnya saya waktu saya itu di penjara, aduh ya Allah, gimana? Saya itu khutbah di Istiqlal, gimana? Ya alhamdulillah, Pak, saya tetap ini. Cuman mungkin efek dakwahnya kurang ini, Pak, ya. Dan ternyata memang green design, Pak. Saya itu ini aja ya, karena tadi bawa cerita, Pak. Tahun 2003 Juli, Pak, Bapak Sudirman Said yang kemarin zaman SBY menjadi Menteri SDM, dulu kan anak muda LSM, Pak. Pumpida Hidayatullah, menantunya Pak Fahmi Idris yang pernah menjadi bendaharawan Golkar ya, sama si Nasir, Pak, 3 anak muda dulu datang, Pak, ke saya tuh Juli, Pak, tuh mengusulkan supaya saya nyalon presiden 2004, Pak. Kata saya, apalah saya, Pak, waktu itu kan belum ada internet, belum ada WA, Bapak populer sekali, Pak, di ini gitu. Terus saya sarankan ke Pak SBY, jangan Pak SBY. Saya sarankan ke Pak Cak Nur, oh baik, cuman dia terlalu demokratis dan inilah gitu. Jadi maksud saya, karena Bapak soal pribadi, kalau kita iman dan takwa, ada, Pak, tanda-tanda itu kita ini gitu, iya kan? Itu nanti tanya sama Pak Sudirman, boleh Pak kalau ini untuk berarti kan orang melihat kinerja kita gitu loh, Pak. Kinerja bagus kan pasti datangnya dari Allah gitu. Cuman saya karena tadi KPK tadi, tapi saya udah, dan saya pun keluar 3.000 orang datang, Pak Anies Baswedan, Pak Taufik Kemas, Pak Pardanjung, Ali Shihab, nah beliau hampir setiap minggu mengunjungi saya itu. Tamu melulu kan, pengajian itu. Jadi positif aja gitu. Nah jadi itu kiat. Nah sekarang terakhir gimana ya? Jadi
Prof. Amir, bukan saya orang PDI, Pak. Jadi waktu saya jadi menteri itu benar-benar profesional, Pak itu. Jadi Gus Dur manggil saya itu gantiin, kan di tengah jalan Pak Sarono diganti saya. Tapi kalau boleh sebenarnya Gus Dur melalui Mbah Khofifah sama Pak Imam Hurmen udah memberitahu saya mau memilih saya tuh langsung. Cuman waktu itu kan saya terlalu muda, Pak, umur 30 berapa gitu. Dan itulah efek dari Khairun Nas, Pak. Nah, waktu jadi saya waktu itu mau umroh Pak Amir tuh sama Prof. Didi Nafiduddin dan Dr. Rolis. Saya, istri saya sama 2 anak perempuan saya. Mbah Khofifah tuh, Pak, besok diumumkan kabinet, Bapak jadi menteri, umroh kan sunnah gitu. Bapak tinggal di Indonesia. Begitu diumumkan Pak Sarwono gitu. Pak Sarwono telepon, Min, kamu jadi sekjen saya nih, Gus Dur sebenarnya milik kamu, cuman kamu belajar dulu sama saya terlalu muda. Nah, singkat cerita betul, di tengah jalan Gus Dur gantiin saya. Gus Dur gantiin saya dengan Pak Sarwono, Pak. Nah, dilantik kan saya ke 4 Juni. 3 Juni malam saya dipanggil istana, Pak. Ini penting untuk anak muda tuh. Jadi Gus Dur tuh ngangkat saya karena saya nulis di Kompas, Pak, pokoknya media saya soal kelautan lah. Jadi beliau terkesan bahwa konsep lautan Rohmin lah. Sehingga beliau pesan, Rohmin, saya pilih Mas Rohmin jadi menteri itu bukan karena dokter kelautan dari Kanada aja loh, tapi karena saya anak nelayan tradisional. Bapak saya nelayan buta huruf, Pak, di Cirebon, Pak. Pak Tamsul udah pernah ke rumah saya juga. Ibu saya kelas 1 SD, jadi beliau punya harapan karena saya kepakaran top dan orang nelayan asli bisa membawa sektor yang Kementerian baru ini benar-benar menjadi sumber kesejahteraan baru begitu. Jadi Prof. Amir, saya bukan dari PDI waktu diangkat. Nah, waktu pindah ke Bu Mega pun di Bu Mega ngangkat saya bukan dari PDI juga, tetap profesional, Pak, sebagai dosen ya. Nah, itu mungkin juga untuk anak muda jangan ngiri dengki. Jadi waktu dari Gus Dur ke Bu Mega, saya nggak ada harapan, Pak, jadi menteri lagi. Karena ada Sekjen Litbang PDI orang IPB, Pak, terkenal sekali waktu zaman PSB kepala BPM. Dia ketua GMNI, saya ketua HMI, sesumbar. Kalau Mega yang jadi presiden, Rohmin nggak mungkin jadi menteri lagi. Karena kan saya Kahmi Itsmi, KHMI, Pak. Mega GMNI kan. Taunya jadi, Pak. Nah, lompat 2004 Pak SBY, Pak Budiono, Pak Purnomo sama saya dipanggil ke Cikeas. Kalau saya jadi dari kabinet ini hanya Bapak bertiga yang dipilih. Udah Pak JK kan istrinya sama-sama Minang tuh dengan istri saya udah 90% lah, Pak. Diumumkan nggak ada nama saya, Pak. Jadi Pak JK begitu umumkan, seminggu saya dipanggil sama istri saya, tahu nggak, Rohmin? Itu karena masyarakat Papua dan Duta Besar Amerika Serikat Rabos datang ke Cikeas. Protes. Nah, waktu kampanye janji kalau jadi akan ada menteri dari Papua, ini nggak ada. Dipilih ya hanya Pak Freddy Numberi memang yang punya kemampuan bahasa Inggris bagus, dia bintang 3 angkatan laut ya, iya kan, dia sekolah di luar negeri itu. Lalu dipilih calon-calon yang bukan dari partai, Pak. Saya kan bukan dari partai, nggak ada implikasinya kalau nyoret saya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya tadi dari siapa, Bapak ya? Kenapa Bapak mau masuk? Nah, saya bukan masuk, diminta Bu Mega, Pak. Nah, kenapa saya ini? Karena memang kan konsep nasionalisme beliau cerita ke saya, Bung Karno kan ini membolehkan tumbuh. Ada Islam, ada Kristen, silahkan gitu ya. Seperti waktu Bung Karno itu sama Bung Hatta, udahlah nggak usah memaksakan piagam Jakarta Charter. Kalau demokrasi, Pak, isi aja konstituante itu dengan anggota-anggota DPR dari Muslim. Kenyataannya kan tidak, Pak. Nah, jadi kenapa saya mau, Prof. Amir ya? Pertama ya berterima kasih karena beliau yang minta kan. Jadi dalam ADRT PDI, Pak, nggak ada tuh ketua DPP tuh yang belum pernah jadi anggota, minimal 5 tahun, Pak. Nah, jadi dalam sejarah PDI baru saya, orang yang belum jadi anggota DPP langsung menjadi ketua gitu. Kan hanya 27. Kalau Golkar kan Dewan Pimpinan Pusatnya 140, Pak. Karena ketua-ketua banyak, kalau di PDI hanya 13 lah ketua itu. Nah, jadi nawa itu saya gitu, Pak. Saya berterima kasih ke Ibu, harapan saya sih dengan ada saya di situ. Mimpi saya nih Pak Imam, maunya Ibu Mega tuh sebulan sekali tuh ada pengajian, undang Kiai Didi Nafiduddin. Saya kan kalau dengerin pengajian, Pak, lalu ada semacam hidayah kan ya. Undang Pak Quraish Shihab misalnya kan. Saya waktu ketemu di Palu tuh ada ketua majelis ulamanya, bagus sekali cara, maunya gitu, Pak. Cuman terus terang belum terlaksana itu. Nah, waktu ada Pak Taufik lebih enak, Pak. Saya bisa ngobrol berdua gitu.
Nah, jadi itulah situasinya. Lalu 2024, tadi kan saya udah ngomong terus terang gitu ya. Pilihlah presiden yang Muslim yang punya kapabilitas dunia, tetapi juga yang iman takwanya kuat. Iman takwa itu dilihat apa? Dari sholatnya, Pak. Sholat aja itu. Kalau sholatnya itu bukan merupakan sholat gincu itu hanya untuk mengelabui umat, tapi sholat yang benar khusyuk, apalagi sholat sunnah, insya Allah, Pak. Insya Allah janji Allah di surat Al-Ankabut ya, tanha anil fahsyai wal munkar itu terjadi. Saya kira itu aja, Bapak Ibu. Saya tahu kelihatan dari sorot matanya 2 jam lagi juga kita nggak mau beres. Cuman saya kan jam 7:30 dijemput oleh Pak Profesor Arsad yang dengan Fakultas Teknik untuk acara di Goa itu. Jadi saya mohon maaf kalau terlalu semangat, dan kita berdoa pada Allah semoga mulai sekarang dan seterusnya kita menjadi muslimat yang kafah, yang itiba, dan yang orientasi hidupnya akhirat. Nanti pasti dunia akan ikut. Terima kasih Pak Ditamsil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Luar biasa. Saya kira ini pertemuan pertama kita dengan beliau, tapi saya kira beliau dengan senang hati mau japri juga saya kira bisa Prof ya. Bisa. Dan mungkin Pak Ketua Tamir mungkin berikutnya kalau masih dibutuhkan masih. Saya kira tidak perlu saya bacakan apa yang beliau sampaikan karena sangat jelas dan nanti bisa kita lihat di YouTube kita. Tapi ada satu angka yang berpuluh-puluh kali disebut oleh beliau, 2024. Ya, saya kira angka itu jangan sampai kita lupa ya. Karena kita ini kadang-kadang pelupa. Ya. Pesan apa lagi yang mau diragukan itu? Ya. Sebentar, karena ini Pak, kalau kita hanya bergerak individu lama Pak, dan boleh jadi dimakan. Jadi harus kombinasi rumah tangga Islami, tetapi policy kebijakan pemerintah pun harus. Makanya dalam Islam kan kita harus jadi orang kaya Pak. Tapi kayalah seperti Abdurrahman bin Auf. Kita harus jadi penguasa. Jadi penguasa seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq, dan seterusnya. Jangan kita pemerintahan diserahkan ke mereka, ekonomi dan bisnis mereka, kita dimurtadkan nanti. Sorry Pak. Ya, Prof. Terima kasih. Ya, saya kira itu. Kemudian saya kira tidak diragukan lagi. Pak Lambang, beliau ini dulu nyumbang untuk pembangunan masjid. Iya, beliau RT kan masjid waktu menteri ya. Enggak, masih dirjen itu. Tahun 99 saya ingat. Ya, itu sudah nyumbang ke. Iya, itu beliau ini Pak. Kemudian dan terakhir ketika beliau di pesantren kayaknya pesantren di Jakarta itu di apa sih di Cipinang, Pak. Cipinang. Waktu beliau pesantren di Cipinang itu bahkan menghasilkan beberapa doktor dan magister Pak. 10 doktor. Jadi ketika beliau pesantren di Cipinang Pak Ustaz tetap mengajar, membimbing dan menghasilkan 10 doktor, master dan seterusnya. Saya kira itu waktunya sangat terbatas karena beliau harus ke Goa. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Semoga ini kita semakin mengenal beliau ya. Tapi saya kira semuanya banyak apa yang saya ketahui dari beliau, banyak hal-hal yang mungkin hanya bisa kita diskusikan secara terbatas ya. Tentu kita juga harus menjaga beliau, termasuk pertanyaan tadi yang pribadi-pribadi itu politik dan lain sebagainya ini masih sedikit sekali yang keluar. Saya kira itu penting ke depan untuk kita bicarakan. Sekali lagi angka 2024 itu mungkin puluhan kali beliau sebutkan ya. Saya kira itu lagi. Terima kasih. Karena terus terang Pak, saya tercekam bener Pak, dengan situasi 5-6 tahun terakhir ini. Brutal sekali. Dan itu kesalahan kita Pak. Kita tidak aktif Pak, tidak aktif di pemilu. Kalau kita konsekuensi demokrasi harus ke sana kan Pak. Kalau enggak ya orang-orang jahat, orang musuh Islam gitu. Maaf. Ya, terima kasih. Dan mohon sekali lagi ada beberapa hal mungkin yang off the record ya, tidak usah kita sebutkan keluar. Kita saja yang jelas kita sudah mengenal beliau, siapa beliau. Mungkin kemarin ada yang siapa itu Pak Rohmin dan seterusnya. Saya kira kita sudah kenal, dan kalau ingin lebih dalam saya kira beliau sangat terbuka ya. Setiap beliau ke Makassar itu biasanya kontak ke saya untuk komunikasi. Dan terakhir kalau ada yang ingin mencoba ke piawai yang berbulu tangkis, sebentar saja ditunggu di GOR UNM. Jam 4. Nah, jam 4 ya. Kalau ada yang mau tadi kan sains ipteknya sudah jelas. Sekarang fisiknya nanti kalau mau tes jam 4 di GOR ya. Kalau ada yang bisa menang dapat hadiah dari beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lupa